Nah pemirsa, settingan lagi ya, Bos. Apa sih yang mau disetting? Langsung aja yuk kita akan membuktikan kasus settingan Marcel dan Samsudin. Kita tanya, ini settingan apa enggak sih? Yuk, cus, silakan. Abang Awe atau saya ya mungkin. Iya, boleh. Oke, jadi di sini ini saya mengatakan bahwasanya beberapa kejadian yang mungkin saat ini viral dan menghebohkan publik gitu kan. Disinyalir ini ada unsur settingan ataupun drama karena dari beberapa fakta di lapangan yang mungkin kita kantongi juga beberapa buktinya gitu kan. Memang arahnya itu banyak hal yang settingan ya. Settingan itu kan tidak berbicara hanya tentang perseteruannya saja. Mulai dari orang yang melakukan juga gitu kan, itu juga masuk dalam ranah settingan. Contohnya mungkin beberapa hal yang disetting seperti sertifikasi dan juga sebagainya itu menurut saya adalah pembodohan publik ya, berskala nasional. Nah makanya ini kan akan menciptakan sebuah opini-opini baru di masyarakat, kemudian menimbulkan perpecah belahan gitu kan. Nah di sini juga makanya saya dengan Bang Awai berusaha untuk mengakhiri hal ini agar tidak terjadi benturan-benturan di kemudian hari. Karena kan seperti fakta yang kita lihat saat ini banyak sekali laporan-laporan yang masuk di kepolisian itu kan dikarenakan adalah ada beberapa kubu yang mungkin pro dan kontra. Nah makanya ini harus segera diakhiri. Sekarang dari Bang Awai. Coba. Apa benar nih ini ada benar settingan atau enggak sih? Settingan enggak sih sebenarnya? Jadi saya sendiri sampai kemarin berangkat ke Blitar tuh ya, itu sebelumnya kita udah komunikasi dengan ya kita sebut aja JA lah ya. Nah JA ini JA siapa Bang? Adalah Oknum. JA, inisialnya itu, enggak, JA. maksudnya JA itu orang yang ketiga atau apa nih? Disinyalir dia adalah orang ketiga. Nah gitu dong, kan orang nggak tahu Bang. Disinyalir ya. Oke lanjut. Iya. Silakan Bang. Sama Jadi panas kan? dia ngubungin saya dan memberitahukan bahwa dia mempunyai rekaman berdurasi 2 jam. Nah, jadi kalau Bang Awai mau nyusul ke Blitar, rekaman ini akan saya buka. Kata dia kan begitu. Jadi akhirnya saat itu saya sendiri harus ngebatalin kelas saya. Padahal saya ada jadwal kelas. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana dan kenyataannya sampai di sana justru malah kita nggak ngedapetin rekamannya dibuka. Alasannya banyak. Salah satu alasan dia saat itu adalah katanya karena saya berubah niat. Yang tadinya mau ngebongkar katanya kok malah memfasilitasi si GS untuk mendapatkan legalitas. Nah kenapa saya berbuat seperti itu? Karena begitu saya sampai di padepokannya ternyata saya melakukan invest kan ya. Ternyata saya menemui santri-santrinya, terus pasien-pasiennya dan yang lain-lainnya gitu. Saya mikir ini masih banyak manfaatnya orang ini. Seandainya kita bina dan kita arahkan gitu. Jadi akhirnya di sana saya arahkan untuk membuat klarifikasi permintaan maaf yang tujuan saya adalah untuk meredakan nih permasalahan yang kisruh ini supaya kisruhnya ini reda dulu gitu. Dan salah satu pihak menyampaikan permintaan maaf dan dia oke. Dengan komitmen dari saya akan memberikan rekomendasi baru untuk izin prakteknya. Selama ini diisukan, ya katanya ditutup. Ditutup padepokannya. Sebenarnya bukan ditutup padepokannya, tapi izin praktek sebelumnya itu tidak sesuai karena dia pakai STPT, surat tanda pengobat tradisionalnya itu dengan izin operasionalnya itu juru pijat. Kok kenapa disebut dengan juru pijat itu? Ya memang STPT yang keluar itu juru pijat yang dia pakai. Seharusnya kan dia praktek pijat, Itu beda kan makanya. Makanya ini nggak sesuai dan akhirnya dicabut izinnya, bukan ditutup. Ya? Bukan ditutup berarti masih buka dong sampai sekarang? Sekarang buka tapi tidak beroperasional karena izin operasionalnya dicabut. Nah ini yang saya lagi coba rekomendasikan ke GS ini dengan wewenang saya ya kan, supaya dia juga lebih terpantau, supaya dia juga lebih apa ya istilahnya lebih ada yang mengawasi gitu kan, karena secara nggak langsung dia wajib ikut kelas lagi loh, dia sekolah lagi. Iya. Tapi sekarang ini ikut kelas juga? Yeah. Sudah dia sudah ikut kelas yang level pertama. Maksudnya walaupun ikut kelas tapi dapat ijazah dong nantinya? Sertifikat. Sertifikat ya gitu. Sertifikat. Nah kalau yang satu lagi? Nanti katanya sih info yang saya dapat minggu depan. Jadi setelah level 2 ini nanti
Kita dari asosiasi bakal memberikan rekomendasi. Pastinya kita harus mengetahui dulu nih kompetensinya sampai mana. Apakah dia sudah bisa melakukan praktek dengan baik dan benar? Apakah sesuai dengan apa yang kita standarkan gitu kan? Ditambah distandarkan juga dari pihak Kemenkes. Nah dari situ nanti kita ngasih surat rekomendasi dan dibawa surat rekomendasi sertifikat dibawa ke puskesmas sebagai pihak nakes wilayah untuk mendapatkan kop stempelnya, terus dibawa lagi ke kelurahan untuk domisilinya. Dari situ nanti kopnya udah komplit, udah distempel, dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja itu muncul yang namanya STPT. Surat tanda pengobat tradisional. Terkait STPT sendiri itu ada 3 jalur. Contohnya? Jadi dari pijat, herbal, dan olah pikir. Nah, semua keilmuan baik Reiki, Kundalini, dan yang terkait dengan keilmuan paranormal, hipnotis, dan lain-lain itu masuknya di perizinan olah pikir. Perizinan. Nah, dari awal pertama kali ketemu sama Marcel, dengan Marcel gimana Bang Awai? Ini Pertama kali ketemu? ini regresi nih namanya. Gak apa-apa kalau di hipnosis. kan ada kena, siapa tuh aja kan ada kenang-kenangannya dari Alah. dia. Enggak. Jadi waktu itu kurang lebih tahun 2020 ya, dan kebenaran dia juga lagi rame saat itu dengan salah satu pesilat yang Pesilat, ada contohnya? di Lampung. Yang di Lampung. Yang, Ya, yang dia lagi membongkar rame. tentang silat itu loh. Silat. Gitu. Dan sempat benturan juga dengan beberapa perguruan silat juga. Akhirnya dia menghubungi saya. Dia ada nanti bukti WA-nya mau di Oh, screenshot nanti. WA-nya. Oh, iya. Oke. Gitu. Nah, jadi dia ngubungin, dia cerita, dia mau ketemu saya, mau collab sama saya, dia bakal mengakui saya guru. Di situ ada nanti isi obrolannya, tapi jujur aja sampai saat ini saya juga nggak pernah merasa sebagai gurunya. Nggak tahu Loh, kenapa emang? di sosial media tuh kenapa saya dibilang ngaku-ngaku apa Padahal gitu. dia sendiri yang menganggap Bang Awai ini sebagai guru. Padahal gitu dia ya? sendiri yang di dalam obrolan itu mengakui, saya bakal mengakui abang sebagai guru saya. Apa karena dia udah punya guru yang lain kali Bang? Bukan masalah punya guru yang lain, mungkin karena udah tenar ya. Oh gitu udah tenar. Oke, Bang, kalau ini tentang settingan ada nggak? Yang tentang settingan. Kalau yang tentang settingan, WhatsApp atau apa? Oh, ini Atas dasar kayaknya apa? lebih Iya. lebih ke Mbak Gareng yang lebih. Oh gitu. Oke. Oke, Jadi buat ngejelasin. sebelum masuk ke sana ya, tadi kan juga ada statement dari Bang Awai bahwasanya GS ini masih memiliki manfaat. Ini nanti kalau dibelokkan sama netizen gitu kan, ini manfaat apa maksudnya? Maksudnya manfaat bagi orang banyak. Karena di sana kan beliau punya anak asuh dan juga sebagainya. Kalau seandainya itu kita tutup rezekinya, bisa saja sebenarnya kita perizinannya tidak kita buka ya Bang Awai ya. Betul. Itu mungkin menurut saya dengan hal tersebut pastinya kasihanlah orang-orang yang di bawah naungan padepokan tersebut gitu. Karena Itu saya banyak sedikit- santrinya juga Ya, karena banyak Banyak santrinya. Tapi tolong kasih buktinya ada nggak? Kalau untuk masalah bukti terkait hal ini ranahnya masuk ke settingan, disinyalir gitu ya. Ini memang saya memiliki beberapa bukti dari orang yang saya tidak bisa mengatakan bahwasanya dia itu adalah pihak ketiga langsung ya. Artinya itu yang memutuskan adalah hakim. Nah, jadi terkait masalah fakta yang saat ini berkembang tentang pesulap merah, sebelumnya saya ucapkan juga sebenarnya terima kasih kepada pesulap merah. Karena apa? Karena apa yang dilakukan pesulap merah ini menurut saya adalah hal yang baik gitu. Hal yang baik, pembuktian-pembuktian itu sangat membantu kita nih sebagai seorang praktisi, karena banyaknya oknum-oknum di luar sana yang memang melakukan tipu-tipu terkait tentang dunia spiritual akhirnya terungkap gitu. Namun hal ini menjadi kebablasan. Nah, kebablasan itu dari mana? Nah, ini nanti saya putarkan dari rekaman pengakuan dari orang yang disinyalir adalah pihak ketiga yang memanfaatkan hal ini gitu. Nah, itu awal mulanya itu tahu settingan itu bagaimana tuh Mbak? Pengakuan. Nah, makanya tadi kan ya? di awal Bang Awai menyatakan bahwasanya ada orang yang berinisial JA ini yang menjanjikan rekaman selama durasi itu 2 jam. Bahwasanya hal ini adalah settingan namun kebablasan. Nah, tapi pada gitu. faktanya ketika Bang Awai beserta tim kita merapat ke sana tidak ada satupun rekaman yang diputarkan. Iya. Tapi saya bisa mendapatkan itu. Artinya mendapatkan pernyataan tersebut. Itu dari mana?
Ya dari yang bersangkutan sendiri. Dari yang Langsung? bersangkutan. Yang bersangkutan ini Karena saya Uber juga kan. inisial Jadi JA waktu itu ini- dia ngasih tahu kan, katanya, Bang, saya punya bukti rekaman loh obrolan 2 jam, katanya gitu, antara si PM sama si GS katanya. Jadi mereka itu semuanya sebenarnya dagelan, tapi kebablasan katanya gitu kan. Tapi kalau abang mau rekamannya, abang ke Blitar. Nah itulah yang menjadi alasan saya berangkat ke Blitar dan Jauh banget ya, Bang? membatalkan kelas 14 jam. Dengan alasan aja ya Bang ya? Iya 14 jam, keluar modal sendiri, bayar hotel sendiri, pulang dari sana dibilang disogok sama GS. Nah, ini yang mendasari semakin jelasnya ini ada settingan atau tidak adalah pernyataan daripada si kodok aja ya. Kodok merah lah ya kita sebutnya ya. Bisa disebut dengan kodok merah. Ya, karena Gimana sih? Emosi kali Bang, ganti nama orang. karena gini loh, karena kan dia selalu pindah ke sana, minta perlindungan ke sana ke sini walaupun dia tidak menyatakan bahwasanya dia mencari perlindungan. Cuma dari fakta-fakta di lapangan dia terlalu banyak berlindung di bawah orang-orang yang menurut saya tidak pada kapasitasnya. Akhirnya hal ini menjadi membias kemana-mana gitu kan. Nah, pernyataan di salah satu statement dari pesulap merah ini itu kan telah disampaikan bahwasanya saya punya bukti rekaman Settingan. bukan, dia tidak menyatakan settingan, bukti pembicaraan saya Pembicaraan ya. dengan Dagelan. Gus Samsudi. Dagelan. Nah, ini saya putar. Tapi ini termasuk bukti settingan nggak bukan? Nanti dengar Nah, ini aja saya- langsung. ini saya Oke, putar oke, ya. oke, Ya. oke. Aku jadi penasaran nih soalnya. Nah, nih. Bang Mbah Gareng, tunggu dulu sebentar. Ini kali pertama kalinya ditampilkan di Rasi Show atau sebelumnya udah pernah? Ini baru kali pertama kalau untuk Yang benar-benar full ya. luar biasa Yang ya. benar-benar full. Yang benar-benar full di Rasi Di Rasi Show ini. Kenapa nggak mau di tempat lain? karena banyak kan dipelintir. daripada nanti ada propaganda ataupun hal-hal yang lain sebagainya, saya lebih baik memberikan statement ke media yang memang memiliki hak siar jelas kalau menurut saya. Kalau yang tidak buat apa? Biasa. Tapi nanti banyak hater lagi loh Bang. Oh nggak apa-apa, memang saya sedang pansos kan ini, Oh, iya. gitu kan. Oh, jangan-jangan saya gini- mengakui aja gitu, saya sedang pansos daripada dituduh kan lebih baik saya mengakui aja sedang. Jangan-jangan sedang pengen mau pansos, viral gitu. dia nih. Oke. Ya, boleh silakan. Silakan Boleh ya. ya. Mau viral. Ya ini saya putarkan ya. Iya. Ini suara daripada GS dengan MR. Oh kedengeran ya? Ngulang lagi. Ulang lagi ya, saya ulang ya biar jelas ya nih. Kan minta klarifikasi akan saya klarifikasi gitu. Ya betul. Yang intinya saya siap untuk menjawab semua apapun yang ditanyakan oleh Pak Marcel itu. Intinya saya ingin bertemu lah. Ya, tapi jujur Mas Udin, jangan kayak kemarin ada hit lah. Nah itu. Jadi ini rekamannya hanya durasinya 23 detik. Iya, Apa masalahnya makanya. masih Marcel? Padahal maksud kita baik loh. Dan posisi itu kan baik, makanya aku Ya kan dengar. mendamaikan supaya mereka semua keluar dari masalah, sementara ada orang dengan maksud dan tujuan Ya kalau dia seperti ini. tutup tentang masalah beginian, dia nggak dapat duit lagi kali. Ya. Gitu. Nah, alasan kalian berdua membongkar apa sih sebenarnya? Mau tahu nih aku. Membongkar loh. Ya. Apa karena dia emosi, apa apa karena kecewa, dia viral, gimana? atau apa kita nggak tahu nih? Langsung aja Oke. kita tanya nih. Membongkar pelaku pembongkaran gitu ya. Iya. Dia kan emosi kadang-kadang orang loh, Bang. Gini, apa yang memotivasi kita menurut saya itu sudah banyak kita sampaikan di beberapa media ya. Artinya adalah yang memotivasi kita adalah kita nggak mau nih masyarakat semakin digiring opininya. Sehingga ada opini-opini baru yang timbul bahwasanya terkait yang disudutkan sini kan adalah apa namanya tentang pelaku spiritual ya, kalau Iya, tidak Bu, nipu iya, ya spiritual. cabul gitu. Nah ini saya tekankan nih kepada MR ya, visi misi kamu sebelum kamu sekarang spiral ini, kamu pernah membuat sebuah pernyataan kalau kamu itu termotivasi untuk belajar tentang hal spiritual maupun supranatural untuk menipu dan cabul. Saya punya buktinya. Oh, ada juga Saya buktinya. nanti ketika kamu ketemu dengan saya ya MR, ingat ini, ketika kamu ketemu saya ataupun dengan Bang Awai, saya akan tunjukkan bukti itu di hadapan kamu dan saya akan tayangkan di publik bahwasanya itu adalah pernyataan kamu sendiri menipu dan juga cabul. Saya punya buktinya. Oh, berarti memang karena
sifat karakter dia, era emosi, dia mengeluapkan isi hati dia, segmen dia ke. Dia tidak menyatakan itu. Iya, tidak menyatakan. Ya, tapi itu kan ada dia, di profil dia. di profil diri Ya, dia. bahwasanya maksudnya dia gitu. dia belajar tentang hal spiritual supranatural, dia belajar tentang hipnotis. Itu ya untuk itu. Untuk itu. Gitu, bahkan ada pernyataan dia bahwasanya dia hobinya itu adalah, mohon maaf ya, meniduri wanita. Ah, serius. Bang, lu Dia jangan punya ngada-ngada. buktinya. lu. Oh, saya tidak ngada-ngada. Nggak, kadang-kadang orang mau viral mau apa dia mengada-ngada nih takutnya kalau ya. kayak gini. Nah, ini Bang, aku mau tanya nih. Kenapa baru sekarang nih Bang diungkap? Setelah semuanya ini udah menjalar kemana-mana, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, benar. Oke, jadi menurut saya Mbak? ataupun Bang Awai ya, karena sebenarnya kita tuh apa ya, mendukung kita ini berada di tengah-tengah loh. Artinya apa? Saya tidak berada di pihak praktisi, saya tidak berada di pihak oknum pesulap gitu ya, kita sebut aja ya. Jadi kita ini memang sepenuhnya itu memang mendukung dengan gerakan ini, artinya supaya masyarakat bisa lebih teredukasi dan paham mana spiritual yang sebenarnya, mana yang hanya menggunakan gimmick dan trik. Nah, namun setelah kita lihat fenomena ini semakin viral dan kemudian ranahnya itu sudah menjadi kemana-mana, sudah membawa-bawa tentang agama, kemudian budaya, tentang hal yang lain-lain, akhirnya kita putuskan, oh ya udah, gitu kan, saya dengan Bang Awai untuk mengungkap hal ini. Dan juga yang kedua, saya harus memastikan bukti-bukti itu ada. Jangan sampai saya berbicara tanpa fakta. Sama gitu loh. data ya kan? Nah, saya tidak mau itu berbicara tanpa fakta. Itu adalah menurut saya orang bodoh aja yang bisa melakukan itu. Terserah mau mereka itu mengakui atau tidak, ya bukan itu tujuan kita. Ya, Gitu. oke, sedikit saya tambahkan lagi nih ya. Jadi kenapa kemarin kita kesannya kayak mendam dan nggak gimana-gimana ya. Benar kata Mbah Gareng, jadi kita sambil memantau, mengawasi, kita mengumpulkan bukti-bukti dan data-data terkait permasalahan ini ya pertama. Terus kedua, saat lagi rame-ramenya, sampai saya ditelepon sama teman-teman nih ya, teman sekalian, saya klarifikasi nih, mumpung dikasih kesempatan di Rasis nih. Saya klarifikasi nih buat teman-teman praktisi, seni budaya dan lain-lain. Kenapa saya nggak memberikan respon? Sampai banyak banget yang WA, mana Bang Awai yang dulu? Mana Bang Awai yang dulu selalu tampil setiap kali ada masalah, setiap kali ada oknum praktisi yang berbuat hal yang tidak baik. Saya saat itu selalu jawab di WA dengan senyum, dengan ketawa. Terus kalaupun mereka telepon, saya paling jawab selalu, santai. Ini saya buka di sini di Rasis. Ini mohon maaf banget, bukan berharap buat dikasihani juga ya Mbak ya. Iya. Jadi saat itu saya sedang dalam perawatan, kondisi saya bocor jantung 2 lubang. Boleh dicek di rumah sakit Polri, data medisnya, rekam medisnya juga saya punya di rumah. Jadi kenapa saya nggak ngambil tindakan? Karena saya sendiri lagi terkapar. Lagi sakit ya berarti? Lagi sakit dan semua nelponin tuh orang seni budaya. Bang itu gimana anak buahnya? Itu kan didikan abang. Terus orang-orang dari Tosan Aji. Bang kok nyebutnya keris? Kenapa nggak nyebutnya replika? Dan saya berusaha menenangkan dulu tuh saat itu supaya nggak melebar gitu. Tapi kenapa malah munculnya, ini kok diem aja gitu, kok udah viral, udah rame baru muncul. Ya kalau begitu kesannya nanti malah saya kesannya minta dikasihani kan. Walah ini ngapain sih, udah istirahat aja, apa bahasanya terserah lah gitu. Tapi ya ini karena di Rasis konsepnya tadi kita udah belak-belakan aja Mbah katanya gitu kan. Oh ya udah, ini saya buka, jadi saya klarifikasinya seperti itu. Jadi buat teman-teman praktisi, teman-teman terapis, seni budaya dan lain-lain, bukan karena saya nggak mau bergerak, pertama yaitu kita ngumpulin data, fakta dan lain-lain, tapi karena kondisi juga yang nggak memungkinkan saya untuk muncul kemarin-kemarin. Bukan tentang fakta itu saja ya yang saya punya, artinya tentang hal ini banyak banget yang saya punya. Wah, masih Jadi banyak lagi seperti ternyata contohnya bukti-buktinya. tentang sertifikasi abal-abal yang seperti digaungkan oleh saudara kita MR, bahwasanya banyak praktisi abal-abal dengan sertifikat abal-abal, tapi mohon maaf, beliau juga memiliki sertifikat yang abal-abal.
mau bukti, saya buktikan. Ada buktinya. Emosi. Bener serius Bang? Ya. Abang nanya ikan. Tunggu dulu. Sertifikat abal-abal yang siapa ini? Kan ada 2 Dari orang. pihak MR. Dari MR ya. Kodok apa? Kodok merah ya? Oh gitu. Iya. Ini yang kita mau lihat nih sertifikatnya. Kalau Jadi gini. dari GS kan baru kemarin tuh sekolah lagi. Sekolah lagi, tapi yang satu ini nggak sekolah lagi, nggak sekolah dong. Jadi emosi dong. Akhirnya dia minta sertifikat dong. Oke. Pakai biaya nggak bikin sertifikatnya, mau nanya? Kalau sertifikat itu udah seharusnya ikut kelas ya. Jadi seiring dia ikut kelas, otomatis sertifikatnya keluar gitu. Keluar pakai duit kali. Ya pakai duit karena kan kita nggak cuma sertifikat. Di sertifikat itu ada yang namanya NPSN. NPSN ini nomor pokok sekolah nasional. Jadi terdaftar di Kemendikbud. Karena terkait dunia pelatihan, baik formal maupun non formal, itu harus mendapatkan izin pemerintah. Ini ada di Permendikbud gitu kan. Nah, makanya acuannya buat LKP, LSP atau LSK atau LPK gitu. Nah, pemirsa kita lihat langsung sertifikatnya kayak apa. Iya, Oke, sertifikat jadi palsu. ini mungkin kan bingung nih, artinya kenapa bisa tahu-tahu saya menanyakan tentang sertifikasi di bidang hipnotisnya Marcel gitu ya. Aduh, keceplosan saya. Karena gini, mungkin rasa kepo saya yang terlalu tinggi kali ya. Dan juga saya kebetulan kan kenal dengan Bang Awai yang memang di bidang hipnotis gitu kan. Akhirnya saya tanyakan, Bang, IBH itu kan bukan asosiasi kecil gitu kan. Perkara itu IBH itu apa dan bagaimana itu kan kita bisa telusuri di linknya kan gitu. Setelah saya telusuri ternyata nama daripada Marcel Radipal itu tidak ada. Nah ini Marcel pernah menunjukkan, ya ini ya, bentar. Itu sertifikatnya. Pernah menunjukkan sertifikatnya nih di media, ini ada nih. Boleh di dekat kameranya biar tahu semua. Ini sertifikatnya punya Ya, situ. yang selama ini mungkin dielu-elukan, dibawa-bawa, dibangga-banggakan tentang pakar daripada hipnosis. Nah ini, dari IBH. Nah kemudian, ini kan video sudah lama banget sebenarnya. Iya. Nah, orang kan mungkin bagi orang yang awam dia nggak paham tentang hal itu, atau mungkin juga ada yang paham kemudian dia tutup mata juga, kita kurang tahu ya. Akhirnya saya bertanya kepada Bang Awai dan saya cek di linknya, ternyata data tidak ditemukan. Bisa dilihat tidak ditemukan. Oh ini hipnotis IBH. sertifikat IBH. Nama Marcel Radipal tidak ditemukan. Tidak Berarti tidak diketemukan, terdaftar ya? terdaftar. Gitu, tidak ditemukan. Satu, apakah menggunakan nama asli? Nama aslinya beliau adalah Haristianto ya. Saya tulis Haristianto, tidak ditemukan Tidak juga. ditemukan juga. Gitu. Aris Setianto. Nah, tidak ditemukan. Nah, berarti sertifikatnya gimana? Nah, Bang Awai Boleh akhirnya- dijelasin? Nah, coba Bang Awai. Bang Awai ayo dong. Kebenaran ada obrolan ya, chat WA selama dia sering komunikasi sama saya sesuai dengan kata dia kan saya teman sharingnya ya. Mungkin dia sharing juga tentang sertifikat gitu kan. Jadi dia ada obrolan dia mendapatkan sertifikat itu dari siapa? Dari inisial yang namanya F. F ini adalah sebenarnya masih murid saya sendiri. Jadi saat dia datang ke saya waktu pertama kali ketemu itu saya lagi mancing. Jadi dia datang terus dia datang, Bang, saya mau belajar. Saya kalau lagi mancing nggak mau diganggu. Mau dikasih mobil, dikasih apapun saya nggak mau pulang. Iya. Jadi saat itu mau nggak mau saya tanya punya duit berapa emang gitu kan. Nah, dia ngejawab kalau nggak salah saat itu kurang lebih saya ada 1 juta. Saya bilang kalau nggak 15 juta gue nggak mau ngajar. Saya bilang gitu. Poinnya bukan karena saya pasang harga tinggi ya. Karena saya nggak mau dia diganggu lagi mancing. Biar dia pulang gitu. Akhirnya abang di situ ceplos-ceplos dong dengan harga 15 juta dong. Iya. Dia pulang nggak? Pulang akhirnya karena ngerasa nggak mampu saat itu kan, katanya belum punya duit, katanya. Ya sudah. Ternyata begitu dia pulang dia belajar dengan salah satu anak didik saya dan juga saat itu jadi asisten saya. Tapi sertifikasi yang dikeluarkan itu bukan dari saya akhirnya. Dari salah satu lembaga yang kebenaran dimiliki sama sahabat baik saya Pak Yan Nurindra yang selama ini disebut sama dia itu sebagai gurunya. Tapi saya jamin dia nggak pernah ikut belajar sama Pak Yan Nurindra. Karena apa? Nggak ada bukti dokumentasi foto pertama. Kedua, saya sama Pak Yan itu hampir setiap siang makan siang bareng. Jadi saya tahu semua siapapun alumni dia, siapa didikan dia.
saya konfirmasi juga ke semua alumni Pak Ian, dan rata-rata mereka menyatakan tidak mengenal siapa dia, dan mereka juga itu kapan masuk ya gitu. Ternyata satu saat ada momen di mana dia ngechat saya dan bilang sertifikat itu dapat dari si app. Dan dia beli atau gimana tuh sertifikatnya? Ya belilah. Beli ya. Dengan harga belum tahu. Kalau taksiran saya saat itu kurang lebih sekitar 180.000 lah. Hah, murah banget. Kan modal printer aja. Printer doang dong kalau kayak begitu. Iya. Ya. Lah itu kalau kayak gitu bisa dituntut nggak tuh? Ya pastinya kalau bicara tuntut menuntut kan tinggal dari lembaganya ya. Kalau memang lembaganya tidak keberatan ya aman-aman aja. Sertifikatnya namanya Iya. sertifikatnya apa tuh? sertifikat hipnosis, CH. Oh CH. Tadi kan ada kan? Diputerin. Yang tadi dikasih lihat kan? Ya, itu. CH kan? CH. Ya. Oh, CH bukan itu apa? Bukan yang itu. CH itu Ada lagi sertifikat dari hipnosis. satu lagi. Yang sertifikat yang satunya yang dia bilang sertifikat Reiki ya, Prana Ada Sakti. dua ya? Itu juga memang yang mengajar Pak Ian, saya akui. Tapi saya sendiri juga merasa dia nggak pernah ikut Prana Sakti juga. Sama sekali. Iya. Sama sekali nggak ikut ya, tapi punya sertifikat gitu. Dan dia mengakui itu. Nah, masih soal ini alasan apakah ada kecewaan dari Marcel dan Samsudin? Aku mau tanya. Kekecewaan gimana nih? Kekecewaan? Dari saya apa dari mana? Bebas. Sama aja ya? Ini abang deh. Kekecewaan. Kalau kekecewaan jelas kekecewaan banget ya. Jelas Bukan kecewa, ya? ini cerita nggak ngambang gitu. Menurut saya memang saya udah ngelihat gitu faktanya. Kenapa ketika kebetulan saat itu MR tampil di salah satu acara televisi bersama dengan petinggi hipnosis ataupun memang praktisi hipnosis ternama lah di Indonesia, akhirnya namanya kok muncul. Nah, muncul namanya, maaf ya. saya Jadi lihatin belum lagi. lama ini muncul. Belum lama ini muncul Kira-kira namanya. jarak 2 hari. Jarak 2 hari dari setelah saya Begitu tanyakan. dicek lagi. Tadi kan nggak muncul kan namanya? Tadi nggak muncul. Nggak muncul. Nah ini muncul. Nah Ini siapa? 2 hari kemudian ini di link yang tadi IBH tadi muncul namanya. Pas Haris. dicek Haris baru muncul Setianto. itu ya namanya. Berarti Berarti ada lobby nih gitu. ada lobby. Gitu, nih. Ini boleh dilihat, nggak Nah apa-apa. ini udah muncul nih. Tapi nama asli ya di website ya, Nama aslinya. bukan nama panggung. Nah, dan juga yang saya pertanyakan yang timbul di website ini, yang pertama saya tanyakan juga mungkin harusnya MR bisa menjawab ini ya, kalau memang dia benar gitu. Karena dari pernyataannya dia mengurus ini di tahun 2012 ya Bang O ya. Iya. Nah ini ada nih pernyataannya juga, harus jelas ini, kalau nggak jelas nanti jadi ngambang ceritanya nih. Ntar video, oke. Nah ini. By the way, di dunia hipnotis ini gue belajar udah dari SMP ya. Dan gue dapat sertifikat hipnotis dari komunitas hipnotis Tangerang. Itu pertama tahun 2010. Lalu lanjut lagi, pada tahun 2012 gue dapat gelar non-akademis dari sekolah hipnotis terbesar di Indonesia, yaitu adalah Indonesian Board of Hypnotherapists. Gelarnya dinamakan CH atau kepanjangannya adalah Certificate Hip. Nah itu. Tapi sempat ketemu nggak sama Marcelnya? Mana mau dia ketemu kita.